Presbiter GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta yang kami layangkan dari gedung gereja dan juga di rumah-rumah jemaat secara online atau daring. Tema pada ibadah hari ini adalah iman yang hidup. Berdasarkan Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Pemberita firman adalah Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami.
Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikut Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal 12 ayat 1-3 yang menyatakan, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Setelah kesalahan kita diampuninya, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti dinyatakan dalam Lukas pasal 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dalam kepelbagaian peristiwa hidup yang kami alami sepanjang 1 minggu yang telah terlampaui.
Satu-satunya kekuatan kami hanya Tuhan Yesus. Untuk itu kami akan memulai hari baru, tapi mendasari semua dengan terang firman-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kuduskan, kuasai akal berpikiran kami, sehingga firman ini menjadi pengharapan sekaligus kekuatan kami dalam menjawab panggilan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus firman yang hidup, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Hari ini merupakan minggu yang terakhir di bulan Oktober. Minggu depan kita telah masuk bulan November atau bulan 11 2020. Luar biasa Tuhan kita bersama memberikan perlindungan, kekuatan, dan tidak sedikit di dalamnya ketika kita ditibakan di minggu terakhir ini begitu banyak badai. Begitu banyak tantangan. Tapi satu hal yang Bapak Ibu harus imani, ketika kita beriman kepada Kristus, ketika kita percaya dan amin kepada Kristus, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga. Bapak Ibu, di satu desa dalam jangka panjang kemarau luar biasa, dan desa itu dalam hal pertanian, mereka pertanian yang tak ada hujan. Berarti untuk mendapatkan hasil panen mereka menunggu hujan.
Ibu bapak yang kekasih, ketika jangka panjang tidak turun hujan, ini masalah besar. Bapak ibu, pemuka desa, pemuka masyarakat mengumpulkan semua warga desa di satu tanah lapang. Mereka datang berkumpul dan berdoa. Bapak ibu yang kekasih, doa itu luar biasa, penuh dengan hikmat, penuh dengan kekusukan. Tapi ada satu anak, ketika dia datang, dia berjalan dari rumah, dia sampai di lapangan itu, dia bukan hanya melipat tangan, tapi dia membentangkan payungnya. Bapak ibu tahu, itulah iman. Iman bukan hanya memohon, tapi iman itu juga harus berwujud pada satu tindakan yang real, yang mempertaruhkan itu pada kuasa pertolongan Tuhan. Mengapa disebutkan Bapak ibu kekasih pada perikop kita tokoh-tokoh perjanjian lama seperti Habel, Henok, Nuh? Mau menegaskan bahwa Ibrani ini mau menegaskan iman kalau tanpa perbuatan seperti, Bapak ibu tahu, tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada gaungnya, nggak ada rasanya, nggak ada nikmatnya gitu. Seperti Bapak ibu ketika makan, kalau darah tinggi ya dikurangi garamnya, tapi dalam proses normal-normalnya kita pastikan harus makan, merasakan dari masakan itu ada rasa. Entah itu rasanya melalui tomatnya kah, entah itu rasanya melalui wortelnya kah, atau dimasukin akan garam atau gula dan seterusnya. Supaya apa? Ada nyata di dalam diri. Ilustrasi tentang permohonan hujan lalu sosok anak kecil membawa payung menegaskan, mengajarkan orang banyak, Bapak Ibu dan saya. Ketika orang percaya beriman kepada Kristus, kalau tidak disertai dengan satu upaya, yaitu Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, tidak akan terjadi sesuatu yang nikmat dalam anugerah Tuhan. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, perikop kita khususnya pada ayat pertama sering kali menjadi satu acuan ketika seseorang itu menggumuli akan masalah-masalah keluarga, pekerjaan, apapun bentuknya. Apalagi Bapak Ibu yang kekasih dalam masa pandemi ini. Bapak Ibu, kalau orang Kristen dalam masa pandemi ini imannya tidak usah besar-besar. Sesuai nas pemimpin, sebiji sesawi. Bapak Ibu tahu sebiji sesawi itu kecil sekali. Kecil sekali. Dan ketika dia ditaburkan, dia dapat atau mendapatkan akan sayur atau tumbuh-tumbuhan yang berguna. Tetapi ilustrasi tentang biji sesawi hal iman ini mengajarkan, sedikit jauh imanmu, tidak usah panjang atau besar atau lebar. Tapi ketika itu diyakini, Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus bisa memindahkan gunung dan lain sebagainya. Ibu Bapak kekasih, saya proses membaca terus perikop ini, saya mau mengajak kita bahwa semua orang pada masa pandemi ini, pada kehidupan di real di dunia, seusai kita pulang dari gereja, seusai kita ibadah di rumah kita masing-masing, setiap orang memerlukan kekuatan dalam hidupnya. Kekuatan itu dijadikan pegangan, patokan, dan sumber pengharapan dalam menjalani hidup. Bapak Ibu, dengan kekuatan yang ada, setiap orang dimampukan untuk tegar menghadapi kenyataan yang terjadi, dan ia dapat menjalani apa yang diyakininya dengan kesungguhan dan hati yang gembira, sukacita. Bapak Ibu, apa kekuatan sejati yang tidak akan pudar dimakan oleh waktu? Bapak Ibu, kalau dunia yang real, kekuatan itu ada pada harta, ada pada kuasa,
ada pada dukungan orang lain yang menjadikan kekuatan. Bapak Ibu, semua ada waktunya. Harta, kuasa, dukungan, semua ada waktunya. Ia dapat terhilang, terkikis oleh waktu. Dan ketika kita mengandalkan kekuatan yang mudah pudar itu, yang mudah dimakan oleh waktu, siap-siap Bapak Ibu, sakit hati, atau saya mau katakan kecewa. Ibu bapak kekasih, ada yang mengandalkan seseorang ketika dia menjalani hidup. Ingat-ingat ya, orang itu juga kelak akan mati juga. Orang itu juga kelak tidak akan punya jabatan lagi. Orang itu kelak juga akan hilang lenyap di muka bumi ini. Atau begitu kita mengandalkan harta, ibu bapak, tidak ada harta itu yang masuk di liang lahat lagi. Jadi cukupkanlah apa yang menjadi kebutuhan yang ada pada hidup kita. Kekuatan sejati yang kita miliki, saya mengajak Bapak Ibu, adalah iman. Imanlah yang membuat orang Kristen, gereja, Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu yang ada di rumah, percaya bahwa Allah berkarya dalam kehidupan anak-anaknya. Kita dapat merespon dengan tepat dan benar atas karya Allah itu. Selain itu, iman dapat menumbuhkan kekuatan sekaligus ketulusan untuk percaya kepada Allah. Siapakah tokoh perjanjian lama yang muncul di perikop kita? Habel, Henok, dan kisah Nuh. Menjadikan iman mereka sebagai sumber kekuatan. Sumber lah Bapak Ibu. Sumber kekuatan. Kisah Nuh. Orang kalau tidak yakin atas firman Tuhan, diolok-olok atau dibilang orang gila ya. Ini belum ada air bah kok sudah bikin tuh bahtera, tuh kapal, ditaruh lagi di perbukitan. Ibu bapak kekasih, kadang-kadang firman Tuhan ini juga ketika kita baca terasa lelah dan lambat untuk mengaminkan atau terjawab atas firman yang sudah kita baca gitu. Coba Matius 7 ayat 7, ketoklah, lihatlah. Begitu gambaran yang positif, yang meyakinkan sabda kebenaran. Tapi ketika real, Bapak Ibu kekasih, siapa yang tahan nunggu jawaban Tuhan yang lama? Ada begitu banyak tawaran yang membuat orang juga berpikir, ini ketok. Katanya Tuhan jawab, Tuhan buka pintu, Tuhan jawab. Mengapa begitu sulit untuk dapatkan kerja, untuk dapatkan sesuap nasi, untuk apapun juga Bapak Ibu kekasih. Saya sandingkan dengan perjalanan Nuh. Kalau dia tidak kuat mental Bapak Ibu, mental loh Bapak Ibu. Dia udah siap-siap. Ngapain ya? Ini panas-panas begini, cuaca elok-elok kayak gini. Kapan tuh air Nuh, air bah? Ibu bapak jemaat Tuhan, karena iman itu Bapak Ibu, amin, percaya. Tidak ada mustahil Tuhan bekerja atas ketidakberdayaan kita memahami pekerjaan yang bagi orang di luar sulit, tapi bagi orang percaya juga sulit. Tapi karena iman membuat kita dapat mempercayai yang memberi firman ini kepada kita. Dan dia tidak pernah menggagalkan yang baik untuk kita. Biarpun kadang-kadang kita melenceng, tidak seturut dengan iman percaya kita kepadanya. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, Nuh, Habel, Henok menjadikan iman mereka sebagai sumber kekuatan.
untuk telinga tipis, mental kuat, dan tidak goyah omongan apapun juga. Iman adalah sumber kekuatan dalam kehidupan orang percaya. Iman dalam bahasa Ibrani menggunakan kata aman. Kata tersebut memiliki arti sesungguh yang pasti, layak dijadikan pegangan sandaran yang kokoh. Dengan memiliki iman, seseorang akan teguh, mantap menjalani kehidupannya. Nah, para tokoh Alkitab menunjukkan bagaimana iman yang mereka miliki pada Allah menjadi penguat hidupnya. Henok menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah, sehingga ia diangkat Allah supaya tidak mengalami kematian. Dan iman sebagai sumber kekuatan memampukan setiap ibu bapa, saudara saya yang percaya kepada Kristus untuk dapat memasrahkan kehidupan kita pada tuntunan Allah, Bapak Ibu, tuntunan Allah. Seseorang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, Bapak, saya mau pastikan ia menjalani kehidupan dengan apa? Sukacita. Sukacita. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu mengakhiri bulan Oktober ini. Jangan biarkan persoalan hidup kita mematahkan semangat kita. Sebaliknya iman, permasalahan apapun akan membuat kita makin kuat menjalani hidup bersama apa? Janji-janji Allah. Janjimu seperti fajar pagi hari. Dia tidak akan jadi mendung dan tidak ada artinya. Untuk itu, Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, pastikan kita menjalani hidup di masa pandemi ini bahwa iman memimpin kita dalam setiap sisi kehidupan. Karena apa? Orang benar itu hidup oleh iman. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, makan yang kenyang, protokol kesehatan tetap Bapak Ibu laksanakan sebagai anak bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Undang berdiri, kita akan bersama kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung kepada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk pada syafaat kita. Mari Bapak Ibu kita semua lipat tangan, kita berdoa.
Kami menundukkan kepala di rumah kami masing-masing. Kami ada dalam ibadah hari Minggu. Kami memang tidak di gereja, tapi gereja sesungguhnya ada di rumah kami. Tuhan Yesus kepala gereja yang tinggal atas rumah kami. Diberkati rumah tangga kami semua Tuhan. Berikan sehat, kuat kami semua. Diberkati bangsa negara kami ini. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, demikian juga kami ada di Surabaya sekitarnya, Jawa Timur. Diberkati pemimpin bangsa kami. Berikan sehat, kuat mereka semua Tuhan. Berikan hikmat dan tuntunan. Kami tetap memohon pertolongan Tuhan. Untuk proses persiapan untuk PS ke-21 yang diadakan 2021 di Musyawarah Pelayanan Jawa Timur. Diberkati Tuhan proses dari sukacita untuk mempersiapkan itu. Kami tetap memohon jemaat Tuhan yang menggumuli perjalanan dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, kehidupan rumah tangga suami istri. Kami sebagai orang tua dengan anak dalam hormat kepada orang tua. Kiranya Tuhan cukupkan hidup kami, sandang pangan kami, berikan kami ketenangan, kesabaran, dan kekuatan. Tuhan, ada beberapa keluarga jemaat yang begitu menggumuli tentang pekerjaan. Tuhan tetap buka jalan, buka tingkap-tingkap di langit. Bagi jemaat Tuhan yang lemah tubuh, yang sakit dalam proses, begitu berharap pulih upaya yang dilakukan. Kami datang Tuhan untuk Bapak Ariel Semolang, Bapak Simanjuntak Haposan, Kak Jo, Ibu Eri, Ibu Marde Ole, Ibu Suyati Tiwo, Ibu Estianing Simantau, Ibu Debra Otanikoro, Adik Nathaniel Sitorus. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan dan memulihkan dan menyertai semua. Bapa yang di sorga, kami tetap percaya Tuhan, Engkau datang dan menyertai untuk keluarga-keluarga yang anggota keluarganya berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Tuhan berkati sukacita ketambahan usia itu. Dan malam hari ini Tuhan, hari Minggu ini Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan menyertai hidup beriman kami, senantiasa hidup bersama dengan kami. Kami percaya juga Tuhan, di tengah masa pandemi ini, satu-satunya pengharapan kami kepadamu dengan iman sebiji sesawi Tuhan. Cukupkanlah sandang pangan kami, berikanlah kami sehat dan kuat, dan tetaplah anugerahkan kami roh sukacita dalam hidup beriman kami. Diberkati seluruh jemaat anugerah maupun ibu bapak saudara yang bersama pada layanan ibadah daring ini. Diberkati pekerjaan dan kesehatan kami semua. Terima kasih Bapa. Inilah kami yang bersyukur dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Pada hari ini makanan kami sukanya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan janganlah membawakan pencobaan, tapi lepaskanlah daripada jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun. Itu berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu
kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita berdoa secara bersama-sama untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengikuti dan mendengarkan warta jemaat ibadah Minggu ke-21 sesudah Pentakosta tanggal 25 Oktober 2020. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun, Sarjana Agama, majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan, janji iman untuk pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita semua. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkan dalam hidup renungan doa dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Bersama
hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.